Shalom, selamat pagi God Lovers, selamat merasakan kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Shalom God Lovers, setelah kita dibawa dalam pujian dan penyembahan tadi, sekarang kita siapkan telinga rohani kita dan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di seri kedua hari ini, tetap di dalam renungan kita seperti yang seri sebelumnya, yaitu melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Nats yang kita akan baca hari ini dan besok tetap sama dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau saudara mengikuti renungan kemarin, saya singgung bahwa ada dua kelompok di dalam gereja. Ada kelompok yang terus menuntut untuk dilayani di servis. Mereka datang di gereja atau di persekutuan dan hanya ingin diservis, dikasih sound yang enak, musik yang enak. Pokoknya mereka harus disambut dengan sambutan yang baik. Tapi ada satu kelompok yang menyadari dirinya bahwa karena penebusan Kristus, karena aku dulu orang yang berdosa, aku dulu orang yang terbuang jauh dari hadapan Allah, tapi aku telah dipungut, dikembalikan, dan sekarang aku mau mengabdikan hidupku kepada Tuhan. Jadi yang mana yang adalah saudara? Tapi saya berdoa supaya kita di bagian kedua, bahwa kita menyadari kita orang-orang yang terbuang dari Tuhan, kita jauh dulu dari Tuhan, tapi hari ini kita diselamatkan. Itu sebabnya melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Nah, dalam prinsip pelayanan, saudara, kita harus sadari ini. Di dalam ayat 7 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakan makananku, ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan. Dari sini, saudara, saya menyimpulkan sederhana bahwa seorang yang terpanggil
dan percaya bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, dia menganut prinsip melayani Tuhan adalah sebuah gaya hidup. Ini relate sekali dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi kalau orang ini seperti ini, saudara, Yesus berkata, ini seperti hamba ini. Dia pulang dari ladang walaupun dia capek. Dia tahu kalau tuannya mesti makan jam 7 malam. Dia harus menyiapkan dulu semua hidangan. Karena itu adalah job desk-nya dia. Itu adalah pekerjaan dia. Dia harus melayani. Dia nggak boleh berkata, aku capek, aku letih, aku mau off dulu, aku mau istirahat dulu. Karena melayani Tuhan adalah sebuah gaya hidup. Ya, seperti bangun pagi harus minum air hangat sarapan. Ini secara kedokteran, karena pagi itu banyak enzim di mulut kita yang berguna untuk tubuh kita. Setelah itu, saudara sikat gigi, mandi, dan seterusnya baru berangkat. Itu kan rutinitas yang harusnya sudah jadi gaya hidup. Tidak perlu diperingatkan, tidak perlu diingatkan, kecuali saudara adalah anak-anak. Makanya saudara, ketika kita terus memperingatkan orang untuk terlibat dalam pelayanan, orang harus didorong dulu baru maju pelayanan, diberhentiin dorong, dia berhenti juga. Ini adalah Kristen anak. Mari saudara, kita melayani dengan penuh kesadaran, bertumbuhlah dari Kristen anak ke Kristen orang muda, dari Kristen orang muda bertumbuhlah menjadi Kristen Bapa. Saudara, inilah yang sebetulnya yang dimaksudkan Tuhan, bahwa sesungguhnya panggilan dan pilihan kita, Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi Tuhan telah mengutus kita untuk menjadi garam dan terang. Tuhan telah mengutus kita untuk menjadikan bangsa ini murid, memberi pengaruh, memberi dampak kerajaan Allah untuk setiap orang yang kita jumpai, lingkungan di mana kita berada. Karena itu saudara, sadari fungsi dan panggilan ini. Dan kalau saudara menyadari, akui prinsip ini dalam hidup saudara, taruhkan itu tekad, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kalau begitu saya di kantor, saya harusnya melayani. Saya bekerja sebagai pelayanan saya. Bukan bekerja hanya untuk perut, bekerja untuk mencapai target, bekerja untuk menyenangkan bos. Kamu tahu bahwa kamu adalah utusan Tuhan di perusahaan, di tempat di mana kamu mengabdi. Kamu tahu itu semua kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kekuatannya, kasih karunia-Nya akan datang dalam hidup saudara. Jadi, kapan saudara kita mengalami keletihan di dalam pelayanan? Karena kita merasa pelayanan itu sebuah beban. Karena kita merasa pelayanan itu kita diperalat. Karena kita merasa bahwa kita digunakan oleh gereja untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Saudara, kalaupun itu ada di dalam nama Yesus, dengarkan baik. Sepanjang motifmu untuk menyenangkan Tuhan, walaupun orang menganggap itu, kamu dapat upahnya dari Tuhan. Kamu dapat penghargaannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi saudara, akui ini sebagai prinsip bahwa saya ditebus, dan alasan satu-satunya kenapa saya setelah penebusan itu saya belum kembali berjumpa dengan Bapa di sorga adalah karena saya mau dipakai Tuhan menjadi berkat untuk orang banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu tekad saudara, saya percaya kasih karunia-Nya akan terus mengalir dalam hidup kita, menopang kita, menguatkan kita, supaya kita terus berjalan sampai di ujung dari perjalanan iman kita. Saudara, jadi lupakan semua tuduhan, lupakan semua omongan dan hal-hal yang lain, bisikan-bisikan di pikiran saudara bahwa saudara dipergunakan, diperalat, itu bukan dari Tuhan. Sepanjang saudara sadar bahwa saya melayani adalah gaya hidup saya melayani adalah kehormatan dari Tuhan, maka saudara akan melakukannya dengan sukacita. Dalam pada itu, Allah yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan mengupahi saudara dengan rahmat dan kebaikannya. Ingat saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab katakan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Hari ini, kalau saudara sedang undur dan sedang berhenti pelayanan, dalam nama Yesus, ketika renungan ini datang buat saudara, bangkit kembali. Ya, bangkit kembali. Kamu tidak melakukannya untuk manusia.
kamu melakukannya untuk Tuhan. Pergunakan energi yang kamu punyai, kapasitas yang kamu punyai, talenta yang kamu punyai, pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Sang Pemberi talenta. Abdikan itu, karena itu adalah sebuah kehormatan dari Dia untuk hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin mereka sedang mengalami keletihan karena gosip. Setelah mereka melayani, makan diomongkan di belakang. Oh, mereka mengalami kekecewaan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, jadilah kuat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Supaya mereka bisa bangkit, supaya Engkau bisa bangkit kembali. Karena ada kasih karunia yang dicurahkan kepadamu. Ingat saudaraku, dalam nama Yesus, Engkau tidak sedang melayani organisasi, Engkau tidak melayani pendeta, Engkau tidak melayani manusia, tapi Engkau melayani Allah yang hidup. Sadarilah itu, pergunakan waktumu untuk mengabdikan setiap potensi dan kapasitasmu untuk melayani Tuhan, karena melayani Tuhan Allah kita adalah sebuah kehormatan. Bagimulah kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya hari ini menjadi hari kemenangan. Hari ini menjadi hari mujizat kami. Kami akan terus berjalan mengalami dan melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau Anda diberkati, silakan bagikan channel ini atau bagikan renungan ini kepada setiap saudara-saudara kita agar mereka boleh ikut diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.